Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya tentang kesadaran. Pernah nggak sih kamu mikir gini, kok aku gampang banget ya percaya sama hasil googling, padahal belum tentu benar? Atau kamu ngerasa jadi pintar cuma karena bisa cari jawaban cepat di internet? Nah, semua itu ada hubungannya sama yang namanya kesadaran kognitif, yaitu gimana kita menyadari cara berpikir dan merespon informasi. Hari ini aku bakal sharing dua jurnal yang menarik, satu dari jurnal internasional dan satu lagi dari jurnal nasional, yang sama-sama ngebahas soal kesadaran dalam psikologi kognitif dan gimana penerapannya buat kehidupan sehari-hari. Jurnal pertama yang saya akan review ini adalah jurnal internasional yang berjudul Audiovisual Interaction Offset of Visual Awareness During Motion Adaptation. Tenang aja, meskipun judulnya rumit, inti dari penelitian ini sebenarnya cukup simpel dan menarik. Otak kita ternyata bisa bekerja dan memproses informasi bahkan saat kita tidak benar-benar sadar melihat sesuatu. Contohnya gini, bayangkan kamu lagi duduk sambil bengong, terus ada gerakan kecil di pinggir mata kamu. Kamu nggak benar-benar sadar gerakan itu, tapi tiba-tiba ada suara yang muncul barengan. Nah, otak kamu tetap menangkap dua hal itu dan menggabungkannya, meskipun kamu sendiri nggak sadar sepenuhnya kalau sedang melihat gerakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan kalau otak kita tuh punya kemampuan luar biasa. Dia bisa memproses suara dan gambar secara otomatis, tanpa kita harus benar-benar sadar dan fokus. Jadi, walaupun kamu nggak ngeh atau nggak sadar, otak kamu tetap aktif dan bekerja untuk menanggapi rangsangan di sekitarmu. Bisa dibilang, otak itu kayak sistem operasi yang tetap jalan, walaupun kamu nggak buka aplikasinya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran itu bukan satu-satunya cara otak menerima dan memahami sesuatu. Banyak proses penting terjadi di balik layar tanpa kita sadari sepenuhnya. Makanya dalam psikologi kognitif hal ini sangat menarik untuk dipelajari. Lalu, apa gunanya buat kehidupan kita sehari-hari? Nah, pengetahuan ini bisa banget dimanfaatkan dalam dunia teknologi, pendidikan, dan desain sistem. Misalnya nih, saat kita bikin aplikasi pembelajaran, website, atau bahkan iklan, kita bisa menggunakan kombinasi suara dan gambar yang bisa mempengaruhi cara berpikir atau perhatian orang tanpa mereka sadari secara penuh. Ini disebut pengaruh bawah sadar, dan ternyata sangat efektif. Bayangin kalau sistem belajar di sekolah pakai suara-suara tertentu yang bikin otak lebih fokus tanpa bikin kita merasa tertekan, atau aplikasi kesehatan mental yang punya efek suara atau warna tertentu yang secara halus bikin pengguna merasa lebih tenang. Itu semua bisa didesain berdasarkan pemahaman bahwa otak kita bisa bekerja otomatis dan merespon hal-hal di sekitar, meski tanpa kesadaran penuh. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan penelitian semacam ini, kita bisa merancang teknologi dan sistem yang lebih cerdas, lebih ramah pengguna, dan bikin hidup kita jadi lebih efisien dan nyaman. Ini bisa banget bantu Indonesia untuk bikin inovasi yang bersaing dengan negara-negara lain, karena desainnya lebih sesuai dengan cara kerja otak manusia. Selanjutnya, ada jurnal kedua, yaitu jurnal nasional dengan judul Latihan Kesadaran Diri dan Terapi Kognitif Dapat Meningkatkan Harga Diri Remaja. Di dalam penelitian ini, mereka mengajak sekelompok remaja untuk ikut latihan yang fokusnya adalah mengenali isi pikiran mereka sendiri, khususnya pikiran-pikiran negatif. Contohnya nih, kayak pikiran, aku nggak berharga, aku jelek, atau aku nggak bisa apa-apa. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh sering banget muncul ketika masa remaja, karena di usia itu kita lagi proses mencari jati diri dan gampang banget ngerasa minder atau nggak percaya diri. Dalam latihan ini, para remaja nggak cuma disuruh sadar sama pikirannya, tapi juga belajar mengganti pola pikir negatif itu menjadi pola pikir yang lebih sehat dan rasional. Contohnya, dari yang awalnya berpikir, aku gagal karena bodoh, diganti jadi, aku gagal karena belum belajar dengan cara yang tepat, dan itu bisa diperbaiki. Setelah dilatih kayak gitu secara bertahap, hasilnya luar biasa.
harga diri mereka meningkat. Mereka jadi lebih yakin sama diri sendiri dan gak gampang ngerasa rendah diri. Kamu bisa bayangin nggak sih kalau sekolah-sekolah di Indonesia ngadain kelas khusus buat ngembangin kesadaran diri dan cara mikir yang sehat kayak gini? Siswa bukan cuma diajarin matematika dan sejarah, tetapi juga diajak kenal sama pikiran dan emosinya sendiri. Mereka belajar gimana cara mengelola stres, menghadapi rasa cemas, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Kalau ada program seperti ini, kita bisa bantu remaja untuk lebih siap menghadapi realitas kehidupan, kayak tekanan dari media sosial, bullying, overthinking, atau rasa takut gagal. Ini penting banget karena kalau remaja udah tahu cara memahami pikirannya sendiri, mereka akan lebih kuat secara mental, lebih percaya diri, dan bisa berpikir jernih saat mengambil keputusan. Nah, hal-hal kayak gini nggak cuma penting buat hidup mereka pribadi, tapi juga buat bangun generasi muda Indonesia yang siap bersaing di era digital, global, dan penuh tantangan ini. Jadi, intinya kalau kita mau Indonesia punya SDM yang unggul, kita harus mulai dari dalam diri, yaitu dengan bantu mereka jadi pribadi yang sadar, kuat, dan sehat secara pikiran maupun perasaan. Oke, dari dua jurnal yang sudah saya jelasin, nunjukin bahwa kesadaran itu penting banget, baik yang sadar banget atau yang nggak kita sadari sama sekali. Mulai dari cara otak kita merespon informasi tanpa sadar, sampai cara kita belajar menyadari isi pikiran kita sendiri. Kalau kita bisa lebih kenal sama cara pikir kita bisa ambil keputusan yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih efektif. Dan kalau generasi muda Indonesia bisa ngerti ini, kita bakal punya sumber daya manusia yang bukan cuma cerdas, tapi juga sadar dan kuat mentalnya. Yuk jadi generasi yang nggak cuma cepat cari jawaban, tapi juga paham gimana otaknya bekerja. Karena bangsa yang berdaya saing dimulai dari individu yang sadar. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis.